Pergi bebas, keluarga Vina Cirebon bereaksi, belum terima pelakunya masih keliaran. Pihak keluarga Vina Cirebon bereaksi usai Peggy Setiawan kini dinyatakan bebas dan lepas dari status tersangka pembunuhan yang terjadi pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Kini, kakak kandung Vina, Marliana berharap agar pelaku pembunuhan terhadap adiknya dan Eki segera ditemukan. Usai putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan, Marliana langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Perasaan mengganjal yang dirasakan Marliana pun kembali menghantui dia dan seluruh keluarga Vina. Marliana tak tenang jika pelaku utama pembunuhan masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan. Mencari pelaku yang sebenarnya, ucapnya, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Karena keluarga belum bisa terima kalau pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana, kata Marliana. Sementara itu, perasaan campur aduk juga dirasakan Marliana. Di tengah kesedihan karena pelaku pembunuhan terhadap Vina belum ditemukan, Marliana menyampaikan tanggapan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Marliana mengaku senang atas adanya putusan tersebut. Menurut Marliana, jangan sampai ada korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan yang menimpa adiknya, Vina. Tanggapan saya, atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy, senang. Karena kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, katanya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Bandung Eman Sulaiman, mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Pra-peradilan ini dibuat setelah Peggy Setiawan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jabar atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mengadili, mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum, kata Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya. Merespons hal itu, Polda Jabar memastikan akan patuh terhadap putusan Hakim PN Bandung. Di sisi lain, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga bisa bebas dari kasus Vina Cirebon. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan tim lainnya, kata Peggy di Mapolda Jabar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia yang telah mendukung saya dan mau mendoakan saya. Terima kasih juga kepada tim kuasa hukum yang selama ini sudah membela saya, ucap Peggy menambahkan. Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Peggy layangkan tantangan terbuka ke AEP. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas, setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Tony RM, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan,
Jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Pegi Setiawan. Jawaban tuduhan Sudirman sementara itu, Pegi Setiawan juga membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Pegi Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman setnya. Hanya saja, Pegi Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan. Sudirman benar teman SD saya. Namun dia tidak naik kelas. Kemudian saya lulus SD tahun 2009 dan bersekolah di SMPN 11 masih sering bertemu Sudirman. Karena memang rumah dia dekat sekolah, setelah itu hanya bertegur sapa aja, ungkapnya. Kalau main bareng itu tidak, hanya tegur sapa. Terakhir itu ketemu Sudirman tahun 2016 awal, sambungnya. Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, jika Pegi sempat datang ke depan SMPN 11. Dia, Sudirman, mengatakan teman SD. Kemudian dia menyebut Pegi datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan smash warna pink langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang, lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Merespon hal itu, Pegi Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya. Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Pegi Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna smash warna pink, itu bohong, jelasnya. Pegi bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, pakar hukum beri analisa. Pegi Setiawan nampaknya belum bisa bernapas terlalu lega, lantaran ia masih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan resmi dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Peluang Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk kedua kalinya disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Pegi bisa saja menjadi tersangka kembali jika penyidik memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ya pertama kan jadi tersangka itu memenuhi cukup alat bukti kan. Kan alat bukti tadi itu harus cukup tidak sekedar jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kualitas dalam artinya memang alat buktinya berkesesuaian kan gitu, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Jadi kalau itu yang bisa ditemukan alat bukti tadi itu ya bisa jadi tersangka lagi. Jadi itu kembali kepada soal kecukupan alat bukti itu. Jadi sekali lagi tersangka kan syaratnya itu, sambungnya. Suparji mengatakan, belum memeriksa Pegi menjadi satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Hal tersebut yang dinilai Suparji pembuktian dalam persidangan pra-peradilan lemah. Ya artinya tinggal dipenuhi itu aja pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Tapi kan tidak sekedar itu, bagaimana dengan alat buktinya gitu loh. Jadi kalau menggunakan dasar bahwa belum diperiksa sebagai calon tersangka maka diperbaiki bisa ditetapkan gitu. Tidak menutup kemungkinan, jadi tersangka lagi, ucapnya. Lebih lanjut, Suparji mengatakan dalam penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian harus menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang baru. Tidak menutup peluang buat penerapan tersangka tetapi itu adalah yang dilarang tidak boleh menetapkan tersangka menggunakan yang lama, dasar-dasar yang lama, tidak boleh ada SPDP yang lama gak boleh dipakai, sprindik yang lama gak boleh dipakai, kalau mau harus diulang dari awal gitu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Pra-peradilan,
Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Peggy tercatat telah melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan pra-peradilan Peggy diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dan terdaftar dengan nomor 10, PIT, Pra, 2024, PN Bandung. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Peggy Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Peggy Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Peggy Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Peggy Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AF serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke Reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Peggy Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Peggy Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Peggy Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Peggy Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur. Ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan.
Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani.